Halo teman-teman, apa kabar? Kita lanjut obrolan seru soal finansial. Pernah nggak sih kalian mengalami ini? Lagi santai, buka Instagram atau TikTok, tiba-tiba timeline kalian penuh dengan teman yang liburan ke Bali, staycation di hotel mewah, atau unboxing iPhone terbaru. Dalam hitungan detik, perasaan kalian yang tadinya tenang langsung berubah jadi cemas. Rasanya kita ketinggalan, kalah gengsi, dan hidup kita terasa membosankan. Lalu, muncul bisikan halus di kepala. Ah, sekali aja lah, hidup cuma sekali. Mumpung ada promo pay later, cicilan 0%. Kita tekan tombol beli sekarang dan voila, untuk beberapa jam atau bahkan beberapa hari, kita merasa berada di puncak dunia. Dopamin kita melonjak, tapi tunggu sampai tanggal gajian tiba. Saat notifikasi tagihan masuk, rasanya dunia runtuh. Perut sakit, pusing 7 keliling. Pertanyaannya adalah, sebenarnya hutang demi gaya hidup ini worth it nggak sih? Apa puasnya sebentar itu sebanding dengan penderitaan berbulan-bulan ke depan? Mari kita bedah dengan jujur. Ilusi kaya di mata orang lain. Mari kita kupas dulu motivasinya. Kenapa sih kita rela berhutang hanya untuk terlihat hidup mewah? Jawabannya seringkali sederhana tapi menyakitkan, yaitu validasi. Kita ingin diakui, kita ingin dipuji. Di era digital ini, kita sering mengukur kesuksesan seseorang dari apa yang ditampilkan, bukan apa yang dimiliki. Ada istilah populer sekarang, yaitu kaya blok atau kaya di blok. Orangnya terlihat sultan, jalan-jalan kemana-mana, pakai barang bermerek. Tapi di balik layar, dompetnya kosong, tabungan nol, dan kartu kreditnya max out. Kalian sedang berjuang mati-matian untuk membayar bunga bank, sementara orang yang kalian iri itu mungkin sedang tertidur nyenyak karena tanpa utang. Ingat, harga diri tidak dijual di toko. Meminjam uang hanya agar dipuji orang lain yang bahkan gak peduli nasib kalian adalah perdagangan yang sangat merugikan. Matematika penderitaan, kenapa nggak worth it? Kalau logika saja nggak cukup, mari kita lihat dari sisi matematika. Gaya hidup itu adalah pengeluaran konsumtif murni. Contoh nyata, kalian beli tas branded seharga 10 juta menggunakan pay later dengan tenor 12 bulan. 1. Barangnya turun nilai. Begitu keluar toko harganya bukan 10 juta lagi. Kalau dijual lagi paling cuma dapat 6 atau 7 juta. Kalian sudah rugi 30% di detik pertama. 2. Bunga dan biaya admin. Meskipun katanya cicilan 0%, biasanya ada biaya admin atau cashback yang hilang. Anggap saja totalnya jadi 11 juta. 3. Durasi kebahagiaan. Kalian senang memakai tas itu mungkin cuma intens di minggu pertama. Setelah itu tas itu jadi barang biasa. 4. Durasi penderitaan. Kalian harus bekerja keras, bayar cicilan setiap bulan selama 1 tahun penuh. Jadi, kalian menukar 1 tahun kehidupan masa depan untuk 1 minggu rasa bangga. Secara bisnis pun ini investasi bodoh. Secara logika ini nggak worth it. Bahaya gaya hidup inflasi. Masalah terbesar dari hutang gaya hidup bukan cuma satu barang, tapi efek dominonya. Ini namanya lifestyle creep atau inflasi gaya hidup. Saat gaji naik, bukannya menabung lebih banyak tapi malah meningkatkan standar hidup. Dulu pakai HP 3 juta, gajinya naik pengen HP 15 juta. Dulu liburan di Indonesia pengen ke Eropa. Kebutuhan ini nggak ada habisnya. Kalau kalian membiasakan diri berhutang untuk memenuhi hasrat ini, kalian akan masuk dalam jalur tikus hamster. Kalian berlari kencang kerja siang malam, tapi nggak kemana-mana. Uangnya habis hanya untuk membayar cicilan masa lalu, bukan untuk membangun kekayaan masa depan. Kapan gaya hidup itu boleh? Boleh banget, tapi ada satu aturan emas, yaitu jangan pernah berhutang untuk konsumsi, bayarlah tunai. Kalau kalian benar-benar pengen liburan mewah atau beli barang mahal, boleh saja, asalkan kalian punya dana cadangan khusus yang memang dialokasikan untuk hiburan. 2. Membayarnya nggak bikin kalian pusing atau nggak makan sebulan seterusnya. Rasanya beda antara liburan pakai uang sendiri, tenang, versus liburan pakai uang bank, was-was. Ketenangan pikiran itu jauh lebih mewah daripada hotel bintang 5. Jadi, kembali ke pertanyaan awal.
Hutang demi gaya hidup, worth it nggak sih? Jawabannya tegas, 99% tidak worth it. Hutang untuk gaya hidup itu seperti meminjam api untuk memanaskan tangan saat dingin, tapi api itu terus membakar baju kalian habis. Hangat sebentar tapi sisanya cuma abu. Hutang boleh saja, tapi gunakanlah untuk membeli aset, seperti rumah, tanah, emas, ilmu yang nilainya naik. Itu baru kaya yang sesungguhnya. Kalau kalian memaksa terlihat kaya dengan barang yang nilainya turun, kalian cuma menjadi aktor dalam film hidup kalian sendiri dengan biaya produksi yang sangat mahal. Saya tantang kalian hari ini untuk melakukan social media detox atau reality check. 1. Hentikan follow akun-akun yang membuat kalian merasa miskin dan minder. 2. Lihat saldo utang kalian. Apakah sebagian besar digunakan untuk hal-hal yang konsumtif? 3. Mulailah berkomitmen. Saya akan berhenti meminjam uang hanya untuk pujian orang lain. Kesuksesan sejati bukan saat kita memamerkan apa yang kita pakai, tapi saat kita tidur nyenyak di malam hari tanpa takut dikejar debt collector. Jadilah dirimu sendiri, kelola uangmu dengan bijak. Sampai jumpa di materi berikutnya.